Ya, halo, apa kabar sobat sekalian? Bertemu lagi dengan saya, Stefan Holid. Dan hari ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa kenal calon jodoh cuman dari online. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena saya akan terus memberikan inspirasi-inspirasi terkait jodoh, hubungan, dan juga hal-hal yang lainnya. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama. Mungkin banyak di antara Anda yang berpikir, memang aman nggak, secure nggak kalau aku mencari jodoh lewat online? Misalnya dari sosial media, atau misalnya biro jodoh online ya, seperti kelas jodoh dan yang lain. Ini mungkin banyak orang yang ada ketakutan, ada juga yang percaya-percaya saja. Nah, saya akan sampaikan sesuatu. Yang pertama, untuk Anda yang terlalu percaya, hati-hati. Karena banyak orang yang tertipu dari biro jodoh online. Sampai nggak nyangka ternyata ketika dia sudah semakin jauh, ketahuan bahwa si cowok itu punya istri misalnya gitu ya, sudah punya istri. Atau bahkan sedang tunangan misalnya gitu. Ada juga orang yang akhirnya malah diporotin. Karena ternyata laki-laki itu dengan modus bisa menaklukkan hati wanita itu, akhirnya sang wanita dimintai pinjam, misalnya pinjam uang inilah karena aku harus mempersiapkan untuk usaha aku. Nah, itu akhirnya jadi modusnya penipuan. Hati-hati juga nih, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengecek apakah laki-laki itu baik atau wanita itu baik dari sosial media? Yang pertama, teman-teman semua, yang bisa kita lakukan adalah cek siapa followers atau juga yang dia follow, ya. Ketika kita memfollow seseorang, sebenarnya kalau di Instagram misalnya, sebenarnya kita sedang mencitrakan siapa diri kita. Misalnya nih, aku ngefollow pemain band Korea misalnya gitu ya, BTS misalnya gitu ya. Berarti kurang lebih orang tahu bahwa aku tuh emang orang yang suka dengan lagu-lagu Korea. Atau misalnya Anda seorang wanita yang senang dengan film drakor. Biasanya Anda akan follow pemain-pemain drakor itu. Berarti orang bisa menyimpulkan bahwa Anda adalah orang yang memang senang banget dengan film drakor. Ada lagi misalnya Anda follow kajian-kajian, berarti orang bisa menginterpretasikan bahwa Anda itu adalah orang yang senang ikut kajian. Begitu juga dengan apa yang Anda post. Ketika Anda post sesuatu yang positif, berarti itu menjadi image yang bagus, yang membuat, karena gini, biasanya sosial media ini ya 70% lah gitu ya, menginterpretasikan siapa kita. Kalau saya misalnya senang dengan hubungan, saya senang dengan relationship, dengan cinta, maka saya akan banyak post tentang relationship. Ketika saya senang dengan bisnis, berarti saya akan post juga apa yang saya lakukan tentang bisnis. Nah, ini penting sekali teman-teman semua ya. Jadi Anda bisa lihat, cek siapa yang dia follow dan siapa yang memfollow dia gitu. Kasarnya siapa yang dia idolakan, yang keduanya siapa yang mengidolakan dia. Itu penting sekali. Yang kedua, sahabat semua, cek apa yang dia lakukan di story-nya ya. Kalau story ini kan juga bisa dicek banget. Ada orang yang story-nya itu nggak penting, ada juga yang story-nya yang bermanfaat. Ini juga bisa jadi salah satu penilaian. Apalagi komennya. Kalau misalnya dia DM kamu, ternyata langsung dengan maaf ya, puji-pujian yang terlalu berlebihan, atau juga yang dalam tanda kutip terlalu berlebihan sehingga akhirnya kamu juga jadi resek gitu loh ngelihatnya. Ini orang ngapain sih, romantis sih tapi terlalu berlebihan gitu ya, atau belum pada waktunya gitu. Nah, ini juga bisa jadi penilaian kamu apakah seorang laki-laki ini baik atau enggak. Apalagi Kang yang bisa dilakukan kalau kita bisa ngecek, supaya kita bisa ngecek. Selanjutnya adalah yang bisa Anda cek, coba lihat juga apa
yang dia lakukan dalam postingan itu. Misalnya komentar-komentarnya positif atau negatif. Terus juga orang-orangnya baik atau enggak, teman-temannya baik atau enggak, postingnya juga positif atau enggak. Dan yang paling penting lagi adalah kamu nggak bisa 100% percaya dari online. Kenapa? Karena kamu harus check and recheck. Bisa jadi seperti yang ditampilkannya citranya bagus, tapi sebenarnya dalam kesehariannya tidak bagus. Apa yang harus dilakukan? Anda harus nazar atau ketemuan. Minta nomor kontak teman-temannya, minta nomor kontak orang tuanya. Anda check and recheck apakah benar atau tidak. Pernahkah ada orang yang dizolimi? Pernahkah ada orang yang akhirnya dikecewakan oleh dirinya? Track record dia harus dicek juga. Sosial medianya, di googling juga gitu ya. Jangan-jangan dia penipu, jangan-jangan dia. Nah, itu harus penting sekali. Nah, bagi Anda yang tidak terlalu percayaan dengan sosial media, dengan online dengan biro jodoh online misalnya atau perkenalan di online, Anda juga jangan terlalu menutup diri. Karena sekarang sudah zaman online di mana orang-orang bisa saling mengenal tanpa perlu ketemuan dulu. So, ini bisa mempersingkat kita untuk bisa ta'aruf. Dan yang terakhir, saran saya carilah sebuah komunitas online ya, di mana Anda bisa memantaskan diri di sana dan juga bisa mencari jodoh terbaik di sana. Salah satunya ada kelas jodoh, di mana Anda bisa mendapatkan ilmu pranikah plus dapetin kesempatan untuk ta'aruf dengan sesama member yang sama-sama memantaskan diri. Ini meringankan beban Anda untuk tidak galau apakah dia benar baik atau tidak. Saya Stefan Holid, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe di channel ini.